Assalamualaikum Pak Nandang. Waalaikumsalam Pak Otom. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah saya sehat walafiat Pak. Pak, hari ini sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Bapak melakukan proses coaching. Nah, saya ini akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Iya boleh Pak Otom. Nah, untuk yang pertama nih, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini tentunya kompetensi coaching itu sendiri ya Pak ya, yaitu present atau kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Pak, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Di antara ketiganya nih Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Hal yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah coachingnya itu mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya sendiri dengan cara-cara atau mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya sendiri. Baik, jadi indikator yang ingin dicapai yaitu pada saat coach sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan dengan sendirinya. Begitu ya Pak? Iya Pak Otom, begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coach sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Nandang, bisa minta waktunya sebentar Pak? Saya ingin ngobrol sebentar Pak dengan Bapak, apa boleh Pak? Waalaikumsalam. Nah, wah dengan senang hati nih. Mari sini nah, apa yang mau diceritakan sama Bapak? Ini loh Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran, dan hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu nih? Dan apa yang ingin kamu capai ya di akhir diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Terus masih ada lagi? Nah, Kiranya saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya Bapak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, begitu Bapak. baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bapak, guru tersebut membuka les privat
dan sebagian besar murid di kelas saya mengikuti les tersebut kecuali saya, Bapak. Bisa dijelaskan nih lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut nilainya lebih baik daripada saya, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami nih mengapa kawan-kawanmu selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apalagi yang membuat tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, Pak. Boleh Bapak tahu seperti apa sindirannya? Begini, Pak, beliau berkata anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Begitu katanya, Pak. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru itu menyindir saya, Pak, karena saya tidak ikut les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bapak. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya itu mendapat nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut, Pak. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan pada teman-teman yang mengikuti les privat, Pak. Apa yang kamu tanyakan pada teman-teman? Saya bertanya tentang pemahaman teman-teman terhadap materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata teman? Mereka bilang sih lebih paham, Pak, dengan penyelesaian soal-soalnya. Mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi di rumah dengan contoh soal lain, katanya. Kalau dari dirimu sendiri nih, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bapak. Sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut, Pak, untuk mengonfirmasi dugaan saya ini. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi sama beliau? Tidak juga sih, Pak. Apa tidak kamu coba nih? Benar juga ya, Pak ya. Memang seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Pak. Nah, bagus tuh. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les privat dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian selain itu juga saya ingin mengonfirmasi alasan saya mengapa mendapat nilai kecil. Nah, bagus itu. Ayo lakukan ya. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walau tidak mengikuti les privat? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut dan latihan soal. Kemudian selain itu juga saya selalu membuat catatan yang rapi, Pak. Menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan. Saya terpaksa membantu mereka, Pak, membantu mereka berjualan juga pada sore harinya. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Mas? Iya ya. Saya merasa
berpengaruh juga karena waktu belajar saya berkurang, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah kamu disebabkan tidak ikut les atau karena kurang waktu belajarnya? Wah, iya ya. Mungkin juga, Pak ya. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya tidak mungkin karena saya harus membantu orang tua berjualan. Tapi saya akan meminta bantuan teman-teman dan mereka biasanya mau, Pak, menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu mencapai tujuan tersebut? Rencana saya yang pertama, Pak, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, rencana saya yang kedua, saya ingin mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan, Pak. Dan terakhir, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak, sehingga saya mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les privat. Dan jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan pada teman-teman saya, Pak. Nah, bagus sekali nih. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu nih? Besok pagi, Pak. Besok pagi saya akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Nah, siapa yang akan kamu mintai bantuan menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman-teman saya untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar, Pak. Nah, betul, itu sangat baik untuk kamu lakukan ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Sudah meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Nas. Tetap semangat ya. Rajin belajar selalu. Ya, Pak. Selamat malam Pak Nandang, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya lagi. Jadi saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana kira-kira nih Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut, Pak? Saya rasa nih ya, saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Pak. Apa nih yang membuat Bapak merasa berpikir demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Pak. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak ya. Saya melihat Bapak itu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan sangat baik sekali, Pak. Sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana nih kira-kira pendapat Bapak tentang hal ini? Saya senang mendengarnya, Pak. Terima kasih nih atas umpan baliknya nih. Namun, ya Pak, saya juga melihat ada beberapa aspek, hanya beberapa aspek saja yang masih dapat ditingkatkan. Menurut saya, sebagai observer, itu proses coaching tadi, Pak Nanang itu sudah berjalan dengan lancar dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching tersebut itu sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Tentunya saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi pemahaman saya tentang alur Tirta, Pak. Gitu ya Pak. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.